Oke, teman-teman, selamat sore semuanya. Hari ini akhirnya saya harus upload ke YouTube lagi. Kenapa bikin konten lagi? Karena dulu banget sebelum kerja di Jakarta, saya di Ungaran. Waktu di Ungaran, saya bertemu dengan seorang chef. Namanya Warung Pak Endut. Warung Pak Endut itu ada di Ungaran. Setiap Rabu ada ayam goreng yang enak banget di sana. Beliau bilang waktu kita sharing waktu itu tentang gimana cara membedakan gaya belajar, auditori, visual, kinestetik, kemudian cara mengasuh anak, terus kenapa kita tidak boleh mengatakan kata tidak dan jangan, lalu betapa berkahnya kita berbakti kepada orang tua dan sebagainya. Beliau tanya, apakah materi ini ada di YouTube, Mas Esno gitu. Saya menjawab, mungkin nanti ada, tapi itu lama sekali, tahun kalau tidak salah tahun 2021 pertengahan atau awal mungkin ya, saya lupa sekali. Sampai sekarang 2022 awal, artinya 1 tahun. Saya baru kepikiran tadi mungkin memang konten-konten yang saya anggap nggak penting itu penting bagi orang lain ya. Maka itu saya kayaknya harus mulai dulu aja gitu. Dulu nggak mulai karena saya menganggap saya nggak punya kamera. Pinjam kamera teman, terus saya syuting. Saya lagi-lagi menganggap kayaknya kontennya nggak bagus gitu. Padahal kalau saya flashback ke belakang, waktu saya menjadi seorang trainer dulu juga mulai aja dulu gitu. Dulu juga nggak langsung punya sertifikasi. Dulu juga training aja dulu gitu, tanpa berpikir panjang. Kalau ada undangan ya saya berangkat dan sebagainya. Artinya sekarang ini mungkin saya di YouTube baru, tapi saya ingin mulai aja dulu aja. Maksudnya mulai bikin dulu aja. Hasilnya mau gimana ya nanti urusan belakangan, yang penting bikin dulu. Setelah bikin mungkin malam ini akan langsung saya upload untuk proses selanjutnya teman-teman semuanya. Mungkin nanti video saya akan membersamai teman-teman sebelum tidur. Nah saya senang sekali untuk mendengarkan YouTube atau mendengarkan podcast terkait motivasi dan hal-hal yang positif di malam hari gitu. Kenapa gitu? Karena secara nggak sadar teman-teman, kita itu kan turun tuh gelombangnya. Kan beta, alfa, theta, delta. Sepengetahuan saya, delta itu tidur, terus beta itu di mana saat gelombang kita lagi ngaca aja, mikir lebih dari satu, mikirin lagi syuting, ada suara motor, ada suara burung dan sebagainya. Alfa adalah fokus ke satu, jadi lebih fokus kepada satu hal gitu. Theta fokus kepada satu sampai melupakan lingkungannya, dan delta adalah posisi tidur. Artinya untuk menuju tidur kita akan melewati gelombang-gelombang itu, alfa, theta, dan kemudian delta. Akan sangat berbahaya sekali ketika waktu kita melewati theta, kita mendengarkan, melihat, membaca hal-hal yang negatif. Karena itu nanti mungkin akan menjadi keyakinan, belief system, ataupun apapun yang terjadi dalam diri kita, menjadikan kepribadian kita jadi kurang positif gitu. Maka sebelum tidur saya biasanya mendengarkan YouTube terkait dengan ilmu filsafat atau hal-hal motivasi dan sebagainya. Terus saya dengerin Jim Kwik dan sebagainya. Jim Kwik ahli neurologi, pakai bahasa Inggris. Saya walaupun gak terlalu paham, tapi saya mencoba untuk bisa memahaminya kurang lebih gitu. Nah teman-teman semuanya, ingin sekali saya membersamai itu. Di setiap malam ada satu insight baru, kesadaran penuh dalam diri untuk perubahan yang lebih baik di keesokan harinya, atau mengawali esok dengan hal yang positif. Karena bagi saya mengawali hal dengan hal yang positif adalah satu kunci gitu. Dalam diri kita itu kan ada golden time, 2 jam pertama setelah kita bangun itu adalah golden time. Ketika di 2 jam itu kita dapat hal yang positif, maka kemungkinan besar di
di satu hari kita akan dapat hal yang positif juga. Namun ketika 2 jam itu kita dapat hal yang kurang mengenakan, bad mood dan sebagainya, kita akan menemui itu juga di satu hari itu. Maka tipsnya kan memang setelah bangun gak buka HP gitu. Karena pas bangun mungkin kita masih di theta, mentok-mentok alfa gitu. Dan gelombang theta itu kan sangat sugestif ya, mudah sekali untuk masuk ke alam bawah sadar kita, masuk menjadi keyakinan kita. Nah itulah yang bahaya. Iya kalau pas kita buka HP itu yang kita lihat kabar baik gitu, ucapan selamat pagi dari pacarmu atau apa gitu. Tapi ketika kita bangun terus ternyata WA kita tadi malam yang kita WA ke gebetan kita nggak dibales, itu kan jadi bad mood juga gitu. Dan seharian juga akan bikin mood kita mungkin kurang baik. Maka memang benar banget kalau dari sudut pandang Islam itu bangun tidur berdoa gitu. Maksudnya berdoa itu mengucapkan hal yang positif gitu teman-teman. Berdoa, kemudian setelah berdoa mengusap muka, kemudian berwudu, sholat itu kan mindfulness-nya orang Islam. Itu lebih mindfulness daripada mindfulness itu sendiri. Kemudian ada sholat, kita wudu dulu, kemudian sholat, kemudian kita mandi, olahraga, meditasi, itu kan ternyata emang sangat menyenangkan sekali gitu. Nah, mungkin itu alasan saya untuk terjun di YouTube, dan mohon doanya semoga konsisten. Saya yakin sih paling ini juga nggak ada penontonnya. Kalaupun ada paling sedikit sekali, karena memang antusiasme untuk belajar satu keilmuan itu kan kayaknya lebih rendah dibandingkan kita lihat video-video lucu ya teman-teman. Jadi saya menyadari pasti ini penontonnya juga nggak banyak, tapi nggak apa-apa. Yang penting mah konsisten, kurang lebih gitu. Di konten pertama ini gitu dulu teman-teman. Ternyata ngomong di kamera sendirian juga nggak senyaman kalau kita ada di depan orang banyak, di seminar ataupun dimanapun gitu. Karena kalau di seminar kita lihat orangnya, kalau kita kesenyum orangnya balik senyum, itu menyenangkan sekali. Tapi kalau di YouTube ternyata agak sedikit canggung juga teman-teman semuanya gitu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton. Gak wajib subscribe, tapi kalau subscribe saya terima kasih. Oke, masih 7 menit 30 detik. Artinya saya harus melengkapi sampai 10 menit dulu ya teman-teman ya. Alasan lainnya selain saya harus berbagi ini adalah ketika nanti saya sudah tidak bisa berbagi lagi, entah apapun alasannya, entah saya pindah kerja, pindah pattern, pindah pembelajaran atau yang lainnya. Karena kemungkinan besar saya nggak tahu di masa depan apa yang terjadi. Jadi mungkin kalau saya bikin video ini, saya pengennya sih saya duduk dapat manfaat, saya duduk dapat pahala gitu. Gimana caranya ya yang bikin YouTube kayaknya, maksudnya bikin YouTube insightful sehingga orang bisa bersyukur dengan agama, dengan keilmuan. Kemudian keilmuan ini dipraktekkan dan menjadi manfaat untuk orang banyak. Kemudian ilmu ini disaringkan sehingga menjadi amal jariah untuk kita bersama. Makanya itu adalah salah satu alasan di mana saya harus bikin YouTube ini lagi. Nah, gitu teman-teman semuanya. Terima kasih telah menonton dan see you guys.